Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Selamat pagi, Selamat sore, sore. siang, malam. Tergantung lu pada nontonnya kapan ya. Yoi, Yoi. benar. Cuman kalau misalnya sekarang lagi sore, Lagi sore Lagi di kita lagi sore. saat ini. pada saat ini lagi senja. Mendung tapi. Mendung, udah senja mendung lagi. Kurang Gimana indie itu? apa nih? Iya. Kurang indie apa ini ya Ini kan? kopi nggak ada sponsor kopi nih. Belum. Belum. Belum kali. Oke. Ini kenapa ada pakai batik nih? Nah itulah. Pada kenapa sih pakai batik? Emang ini hari batik enggak kan? Enggak. Kagak juga sih. Enggak Oh, juga. enggak. Gimik aja siapa tahu menambah viewers. Ya. Iya. Hah? Siapa tahu menambah viewers ya kan? Tuh yang nonton pas pampres semua nanti. Kelas. Begitu. Kelas. Iya, jadi kita pakai batik ini kenapa, Pray? Sebenarnya apa ya? Gue juga bingung sih menjelaskannya nih. Dia menjelaskan. Lebih ke arah ini kali, tema yang mau dibahas pada hari ini kali ya. Oh, benar. Jadi per hari ini kita mau membahas tentang Kondangan bukan. kan pakai batik. Apa dong? Ngebahas apa yuk? Apa nih? Gue nggak tahu. Apa Disuruh aja tiba-tiba pakai batik. Gua ada apanya? Hari Kartini. Bukan juga. Kan pakai batik juga soalnya. Iya benar. Sebenarnya sesimpel ini aja, sesimpel membahas keluh kesah di dunia kerja. Oh, dunia kerja. Iya, waduh. Jadi kita pakai batik untuk mencerminkan pekerjaan Iya. perusahaan Iya, lah. Perusahaan. Kan orang-orang Tapi- formal kan formal. Oh, oke. Tapi gue tetap celana pendek. Sama gue juga gue. Gue panjang Lu lagi. ke pantai ini mana baju pantai? Wis. Bukan batik. Ini batik gila. Emang iya. Definisi batik kan pattern yang berulang kan batik. Oh itu Iya, batik. benar. Oh iya maaf. Benar. Kenapa? Kerja kenapa? Ada apa sih kerja nih? Ada apa kerja ini? Nggak tahu. Ada apa sih? Lu lah. Lu lah. Kelas banget emang. Kelas. Soalnya kan dia belum kerja nih, siapa tahu bisa membantu dia kan nanti Oh, iya. mikir nih, nanti gue mau masuk perusahaan yang kayak gimana, Oh, iya. gitu kan, mau masuk di bidang apa gitu, Oh, iya. siapa tahu kan. Emang sekarang Yuda umurnya berapa sih? Waduh, gue mungkin sebutinnya gue lagi ini aja sih, mahasiswa tingkat 3 akhir lah. Oh, yes, kelas. Oh, masih mahasiswa berarti, Masih masih jauh mahasiswa. perjalanan, Masih Bro. mahasiswa ya. Mhm. Masih belum tahu kerasnya dunia, Iya. belum tahu progres deh. Ah, itulah. Kalau kan banyak pengalaman nih. Iya. Enggak juga Oh, sebenarnya. Enggak juga sebenarnya. Terus kalau ngomongin kerja Yud, lu emang nanti kalau mau kerja tuh lu mau kerja di perusahaan yang gimana? Maksudnya kan sekarang lagi marak-maraknya ini nih, apa? Work life balance. Ya, Iyalah. Oh. Apa tuh gue nggak tahu tuh work life balance tuh. Ya work life balance tuh diantara kehidupan lu, pekerjaan lu tuh seimbang gitu loh. Kehidupan di luar kantor itu seimbang sama pekerjaan di dalam kantor. Kalau lu setuju nggak lo tentang work life balance? Jadi pekerjaan di kantor dan di rumah itu seimbang gitu. Nggak di rumah Nggak di juga. rumah. Kehidupan Oh, kehidupan aja. di luar Lu kan punya kantor. kegiatan lain. Iya, jadi kayak me time lu sama kerjaan lo balance gitu. Oh itu mah subjektif kalau bilang work life balance mah. Ya, maksudnya subjektifnya gimana? Ya tergantung, ada orang yang fokus kerja mulu, ada yang seimbang, juga ada gitu-gitu. Tapi tujuan kerja sendiri itu kan bukannya untuk mencari kehidupan ya, untuk memperbaiki kehidupan ya. Harusnya sih kita bekerja untuk memperbaiki kehidupan kan. Iya kan? Iya. Kalau menurut lu? Kalau Gimana? menurut gue iya sih, maksud gue work life balance tuh menurut gue harus diterapkan. Menurut gue, Iya. karena kita kan udah capek-capek nih di pekerjaan kita nih Senin sampai Jumat gitu kan. Tiba-tiba Sabtu Minggu suruh kerja, menurut gue enggak sih. Enggak sih. Emang kenapa? Emang lu punya pengalaman kayak gitu? Emang punya pengalaman kayak gitu? Kayak pengalaman banget kayak. Enggak sih kalau itu. Jadi dibayar kagak. Tapi banyak yang ini apa namanya, banyak yang berpendapat kalau work life balance tuh hampir nggak mungkin terjadi cuy. Karena bagaimanapun kan lu ketika lu masuk dunia pekerjaan kan lu udah memberikan lah setengah hidup lu ke perusahaan atau Perusahaan. lebih gitu loh bahkan kan. Mm-mm. Nah itu kan lu komitmen tuh dalam lu tanda tangan kontrak pertama tuh kan udah komitmen di awal tuh. Mm. Nah gimana menurut lu? Kalau secara undang-undang ya, anjay. Anjay. Baunya undang-undang ya. Ada lampro yang ini nih. Undang-undang dia. Gimana? Menurut gua kan ya meskipun kita tanda tangan kontrak nih Bray di perusahaan gitu kan, itu kan ada jangka waktunya. Maksud gua ada inilah waktu pekerjaan gitu kan. Di situ kan nggak jelasin apa Sabtu Minggu kerja atau apanya, kecuali kalau memang dari awal nih, kalau misalnya kerjaan kita yang shifting.
Oh iya, kerjaan shifting itu kan kayak customer service atau apa gitu kan. Itu kan shifting dan udah tahu di awal kan. Jadi Sabtu Minggu tuh belum tentu libur gitu kan. Cuma kalau untuk perusahaan-perusahaan yang biasa lah gitu, kayak perusahaan lu misalnya kan Senin sampai Jumat misalnya. Kerja udah, Sabtu Minggu kan libur. Emang lu mau kerja lagi? Ya enggak. Enggak kan? Enggak. Gitu. Cuma kadang-kadang ada lembur. Kalau lu gimana Nes? Menurut lu Nes? Kalau Masalah lembur ini nih, karena di antara me time dan deadline ini masih simpang jadi- siur nih iya, kan. masih Iya. jadi pertarungan hebat nih. Iya. Lu pokoknya masuk perusahaan gua, lu harus menuruti apa kata gua ya kan. Nah, Iya, menurut lu gitu. setuju enggak tuh? Setuju enggak lu? Gimana ya, gue sebenarnya agak rada nggak setuju sama, ya setuju juga sih karena kan ya kita inilah istilahnya kerja sama itu orang gitu kan. Iya. Tapi di saat kita harus mengorbankan tentang kehidupan kita itu kayaknya kayaknya gue nggak harus gini-gini amat sama perusahaan gitu. Gimana ya jelasinnya? Jadi kayak tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Heeh. Soalnya susah juga cuy. Coba kalau posisi dibalik lu yang jadi yang punya perusahaan nih. Ya. Ketika sesuatu perusahaan lu ada yang urgent gitu kan, lu butuh karyawan lu di Sabtu Minggu kan, kadang-kadang kan kita gimana gitu kan. Iya sih kalau kita Kalau jadi lu bos ya. sebagai Jadi ini bos ya. sebagai pemegang perusahaan lah, Mm-mm. kan nggak bisa juga tuh. Lu pengennya kan karyawan ada terus tuh. Kalau misalnya karyawannya nggak mau, nah itu kan jadi masalah ntar. Tapi menurut gua sih ya enggak juga sih, Pray. Kan apa yang kita lakukan di Senin sampai Jumat itu kan sudah sesuai kinerja kita gitu. Maksudnya apa yang kita kerjakan ya udah di Senin sampai Jumat gitu. Ya, Sabtu dan Minggu itu balik lagi ke kita. Maksudnya kesepakatan kalau memang lu mau nggak lembur, kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa harusnya kan. Iya. Harusnya kan sih. Tapi kan karena prinsip lembur sendiri itu kan sebenarnya kan kesepakatan ya antara Kesepakatan, benar. pemberi kerja dan si karyawan. Iya, benar. Itu tuh ada juga dalam undang-undang tuh. Wes, undang-undang. Jadi jadi untuk bos-bos tolong jangan sampai salah ya. ya. Lembur itu kesepakatan, Ya. bukan satu pihak. Nah, bukan suka-suka lu ya. Nah, Waduh. tapi lu punya pengalaman nggak? Oh, Lu punya suruh lembur. Nah, sekali. gimana? Ya? Gimana? Apa yang lu rasakan pengalaman lu kalau misalnya suruh Wah. lembur kayak gitu, Mak? Wah, itu gimana ya? Gue jelasin deh. Mau kesel tapi nggak bisa gitu kan sih. Jadi kan ya gue nggak bilang perusahaannya ya. Iya. Ada lah perusahaan di balik papan. Iya. Ya, depan cokro. Waduh. Bukan. Jadi banyak banyak. tukang bubur ada tukang bubur. Iya, tukang bubur. Iya. Ada mantau gitu kan. Iya. Macam-macam. Iya. Mempunyai dirut tuh yang sepertinya hobinya hobi kerja gitu. Dia bukan hobi main bola Nah, gitu. bukan hobi mancing ya kan Iya, sih. hobi kerja, ya. Hobi kerja. Nah, dia selalu membuat jadwal kerja tuh suka-suka dia gitu. Mau di hari Sabtu, mau di hari Minggu, mau jam pagi, mau jam malam, itu sesuai apa yang dia mau. Dan menurut gue itu nggak ini sih. Menurut gue itu nggak efektif. Karena memang kan efektif manusia itu kan ya pagi sampai sore hari kan. Kalau Iya. untuk malam menurut gue udah nggak efektif kayak gitu sih. Karena pembahasannya terus berulang itu terus gitu. Oh, kalau dari sudut pandang lu gimana dari orang yang belum kerja nih? Oh, dari orang awam ya. Iya. Iya. Waduh, itu sih gimana ya kalau misalkan ada atasan yang suka-suka dia ya yang ngatur jadwal gitu-gitu kan. Sebenarnya kan kalau lihat karyawan juga manusia ya. Iya. Dia butuh waktu istirahat gitu kan ya. Ah. Dan gue sebagai mahasiswa juga tentu punya dosen yang killer juga, ngasih deadline nggak ngotak, yang tiba-tiba malam-malam ada Zoom asistensi gitu-gitu juga ada sebenarnya. Waduh. Jadi kayak ya mungkin emang orang-orang tuh emang udah harus dilatih dari mahasiswa dari sebelum kerja gitu udah mungkin harus Dilatih buat apa? Buat lembur. Iya, buat menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin aja ada yang lebih parah gimana kan. Kok lebih parah nunjuk ke gue nih. Lebih parah. Nah, nasib lu udah gak bisa diadu lagi. Mak. Nasib lu udah gak bisa diadu lagi. Kelas soalnya. ya. Nah, kalau lu menurut lu gimana, Bray? Ya kalau menurut gue sih balik ke ini ya. Orang kan semua orang kan bekerja ya. Itu kan untuk memperbaiki kehidupan ya. Iya. Jadi ada banyak faktor yang harus ditimbang lah di situ. Jadi dia juga harus sebagai bos kan harus tahu ya kehidupannya si A nih gimana. Kalau dia punya anak, punya istri juga gimana. Keluarga lah ibaratnya. Ya sebenarnya peran atasan tuh penting. Jadi lu kalau misalnya nanti semuanya bakal jadi atasan atau punya anak buah, ya lu harus mempertimbangkan itu juga gitu loh. Jadi
lu bisa bagi waktu lah yang waktu kerja sama waktu hidup gitu loh. Ya. Memanusiakan manusia lah. Nah. Kan bagaimanapun juga kan kita kan manusia ini kan butuh juga namanya Apa itu? healing. Nggak healing lah. Apa namanya butuh juga yang namanya Libur lah ya hidup lah. Iya. Kan bisa dibilang kan kerja itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan, bisa dibilang kan begitu ya. Semua kerja rata-rata nggak Ya enak. ada yang suka kerja ada. Ada. Tapi gue tahu dalam hati lu yang paling dalam Iya. pasti Anda malas. Pasti. Apalagi hari Senin ya. Iya, pasti Anda malas. Tidak usah munafik, nggak usah kayak gini tau gak sih lu. Saya kerja sampai jam 2 pagi ya nggak usah. Buat apa Anda? Aduh. Mau dibilang apa Anda? Biasanya suka jilat tuh. Iya. Suka jilat tuh banyak tuh Buat perusahaan tuh. apa yang kayak gitu? Ada dari OB CS tiba-tiba jadi atasan itu bisa. Ada, tuh, ada. kan? Ada. Tapi lu relate gak ada hal-hal seperti itu? Dulu pernah. Cuma kira gue bisa survive dan mencari kehidupan yang lebih baik. Dulu pernah pulang jam 6 pagi. Dari jam Dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi pulang jam 6 pagi. itu ngapain? Ngapain gue di situ gue juga. Itu ngapain? Gue sampai kosong mata tatapan gue tuh. Gue udah gak bisa lagi gue sampai begini gue. Sampai kosong tatapan gue. Terus lu tahu. Apa? Jadi gue pulang jam 6 kan. Jam 8 kita meeting lagi ya. Jam berapa? Kecil waktu tidur 1,5 jam Randana. Jadi gue masuk meeting tuh udah gak bisa dia ngobrol gue. Udah tepok Ya kuping gue, iyalah, tepok udah kayak budek gue. Udah Tapi begini gue. Tapi lo tidur gak? Apa? Dari kan pulang jam 6 tidur. Jam 8 Tidur. rapat lagi meeting lagi. Iya. Wah, Tidur. anjir sih. Gila Ya sih. mungkin gak jam 6 banget, jam 5 lewat sekian lah waktu itu lah. Pokoknya habis subuh iya. lah. Tetap aja. Tetap bro. Tetap aja. Aja. Tetap aja. Gak manusiawi itu berarti kantor lu. Gak manusiawi, Yang gak manusiawi. lama, iya. Udah gitu habis meeting gitu, bosku bilang gitu, ini lagi seru-serunya, seru matamu. Dia bilang. Seru matamu. Seru matamu. Seru sekali ya. Mengerikan Seru-serunya. memang. Mengerikan. Tapi tergantung dari ini sih, dari apa namanya kondisi kantor sih. Kalau misalnya itu kan tadi kan salah satu workplace yang toksik lah gitu Ya. kan. Kalau misalnya kantor yang apa namanya yang memanusiakan manusia tuh biasanya ada juga enggak. Banyak tapi Iya. banyak. Tempat kerja gue sekarang alhamdulillah enggak. Bagus lah. Alhamdulillah Bagus. enggak. Bagus. Alhamdulillah enggak. Udah jauh lebih nyaman berarti Jadi sekarang. kalau Anda bilang buruh pabrik, hey, buruh pabrik lebih dimanusiakan, Gaji lebih gede gak? lebih gede, Iya. lebih gede, lebih gede, Lebih nyaman berarti sekarang. Apa? Udah lebih nyaman daripada. lebih nyaman, lebih nyaman. Tapi jangan meremehkan buruh pabrik Anda. Nanti akan jadi buruh pabrik ya. Iya. Di balik papan ya. Buruh pabrik pulang on time, masuk on time. Tenggo. Jangan meremehkan buruh pabrik, tolong. Emang ada meremehkan buruh pabrik? Kan Anda yang bilang buruh pabrik. Kamu kayak buruh pabrik masuk jam 8 pulang jam 5. Iya. Tolong. Padahal emang aturannya begitu ya. Itu lah. Iya. Waco memang. Tapi kalau menurut lu tempat kerja yang toksik gimana Nes? Kalau gua Hmm. kalau jujur sih yang toksik tuh kalau menurut gue yang ya suka nyinyir lah, yang Oh. teman-teman kerjanya suka nyinyir terus data menusuk kita dari belakang. Wah, itu bisa cewek tuh. Iya, bisa cewek tuh. sih. Tapi itu pasti setiap tempat kerja ada sih. Ada. Iya. Setiap tempat kerja pasti ada. Iya sih sama gitu. yang menjilat inilah, Wah. suka menjilat atasan tuh Waduh. ada aja pasti. Tapi naik pangkat ya? Ya bisa dibilang naik. Oh, bisa naik dibilang. juga. Works berarti ya ngejilat atasan ya. Iya. Tapi kalau menurut lu ngejilat atasan gimana? Waduh, itu work sih. Work sumpah. Emang sih, itu work sih. hard, itu pasti work. Work sih. Iya. Lu nanti kalau misalnya udah kerja nih, lu cara lu jilat atasan gimana? Wah, tergantung. Tapi pasti ada cuy. Pasti ada. Pasti ada. Kita tuh pasti pernah juga lah. Iya. Pasti ada juga lah yang Ada. yang kadang-kadang mau dibilang gimana walaupun dikit ada. Iya. Gak usah munafik lah anda ini. Mm-mm. Lu gimana lu? Aduh, gue gimana ya? Kalau misalkan dilihat-lihat dari lowongan kerja yang akan gue dapat, insya Allah ya. Gue Amin. sebagai mahasiswa desain interior, pasti atasan gue tuh kayak Lu jadi apa emang?
gue bisa jadi jurnalis, bisa jadi desainer interior langsung rumah Jurnalis orang ini, gitu-gitu. misteri. Iya, jurnalis interior rumah gitu. Nah pasti itu ada juga atasan yang ngatur konsep rumah tersebut gitu. Kok misteri anjing. Iya, itu misteri anjing banget. Nah itu bisa aja tuh sebenarnya kalau misalkan gue baik-baik ke dia atau enggak gue yang bagian dia gue yang ngerjain gitu-gitu. Oh itu oke tuh ya. Masih hijau dia. Masih hijau dia. Ya, teruslah Iya. bermimpi seperti itu. Sampai dipukul kehidupan baru kamu sadar nanti ya. Ya nggak tahu. Kalau dunia desain gue nggak tahu kerjanya gimana nanti sih. Iya. Tapi yang namanya kerja sih pada dasarnya sama ya. Sama. Tetap ada progres, Iya. tetap ada deadline ya kan. Ada. Jelas lah. Deadline itu pasti ada, Bro. Apalagi nanti lu kalau misalnya yang berkecimpung di desain interior kan pasti kan ada klien tuh. Nah, bos lu jadi nambah tuh sama klien kan. Iya. 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 Double. Deadline, Bos lo nambah. revisi. Nah, Aduh, itu lu kenapa emang mau revisi, Mak? biasa. Biasa. Kehidupan kantor. Namanya juga kehidupan ya. Iya. Terus kalau lu kantor lu gimana? Hidup toksik gak? Kalau kantor gue sekarang sih sebenarnya bisa dibilang aman ya guys, aman. Aman. Cuman Hati-hati ya kalian, ada aman. lah pasti itu ada. Saya tahu ada salah satu dari Anda yang mungkin bisa menjilat juga atasan. Karena kan gue bukan kantor sebenarnya kan cuy. Iya, lebih. Ya. Kayak kan tempat orang bekerja kan namanya kantor. Iya. kan. Tapi kalau jilat nih, selama dia misalnya jilat, gue sih oke-oke aja kalau seandainya dia jilat tapi nggak menyusahkan orang yang lain tuh gue oke, maksudnya biasa Iya. aja. Iya. Tapi ada juga yang jilat tapi dia ngejelekin. Nah, ada ngejatuhin orang, sendiri, ada. ya. Betul, Ada. gitu tuh, itu gue nggak suka tuh. Itu gue gak gitu. suka banget tuh kayak gitu tuh. Ih. Contohnya kayak gimana, Bang? Ya misalkan dia maksudnya baik-baik sama atasan tapi dia ngasut atasan buat nge-review kerja temennya gitu kan. Berarti kan saya langsung dia ngomong dong kok sini kerja nggak bagus gitu. Itu biasanya tuh kalau waktu sekolah tuh gitu yang udah guru mau pulang, Bu, Iya. PR-nya enggak dikumpulin. Nah iya tuh biasanya kayak gitu tuh. Iya. Bu, PR-nya enggak dikumpulin Iya. kayak gitu tuh biasanya tuh. Iya. Dia bilang kayak gitu tuh. Iya. Terus orang nengok ke dia tuh. Iya. Kalau enggak gini, Asu. Bu, dia nyontek terus. Nah, kayak gitu tuh, kayak gitu tuh biasa tuh. Itu yang kayak begitu tuh. Kayak gitu. Hati-hati. Ingat, Anda ketika pensiun tidak ada yang membantu Anda. Anak Anda minta kerja tidak dikasih orang. Ingat yang seperti itu ya. Nomor satu dong. Belum. Belum 5 menit kumpulin. Ngumpulin. Kayak gitu ya. Itu bahaya tuh anjing. Pokoknya dikasih jawaban salah. Iya. Iya bisa gitu. Atau nggak dia nyatet ini anak-anak yang berisik di kelas siapa aja. Iya. Jadi gitu. Tapi lu pernah gak sih waktu nyontek temen lu rese pernah gak lu? Pernah lah. Gimana? Ya, maksudnya berasa gimana nih maksudnya nih? Iya lu misal nanya gitu lu nyontek. Tapi pernah nyontek kan lu? Pernah selalu. Kalau gua kan gak pernah. Yang benar. Yang benar. Gue gak pernah gue. Bagus mulu dia aja. Tapi kalau gue pernah tuh waktu itu nyontek malah di ini gue malah dikasih ujian tambahan gue. Lo ketahuan. Kagak. Apa? Jadi gue nanya sama dia dikasih pertanyaan lagi tau gak lu? Wah. Anjing. Iya. Faktor apa yang menyebabkan lu percaya sama gue? Gue bilang lu tinggal ngasih kalau kagak gue bilang nanya lagi kenapa lu begitu yakin sama jawaban gue? Gue bilang pelit banget gue bilang. Ya udah sih kalau nggak mau ngasih tinggal bilang gue nggak mau ngasih gitu kan. Pakai ngasih pertanyaan lagi gue mikir lagi kan ya. Gue pikir lagi. Ya. Anjir emang. Lu nyontek pernah nggak? Oh pernah gue kalau nyontek mah. Nah terus pernah dapat teman yang rese nggak? Kalau teman rese sih sebenarnya enggak, soalnya yang gue temuin tuh teman-teman gue kebetulan emang beberapa ada yang pintar dan mereka tuh kooperatif dalam hal nyontek-nyontek, jadi saling membagi aja. Jadi nggak seru tuh. Nggak seru gue mah. Tapi kalau deg-degan pengawas ya pasti ada. Tapi cara nyontek lu gimana cara nyontek? Sering lah, maksudnya kayak paling zaman gua dulu ya. Iya. Zaman gua dulu. Gimana. Paling ngasih kertas nih, misalnya kita Yang dilempar gitu. lempar atau nggak taruh apa ke penghapus atau kotak pensil gitu kan. Yang belum misalnya kita nomor 5, 6, 7, 8 ya. Ya udah taruh dititikin, suruh temen gua ngisi. Cuma kadang temen yang gua suruh isi dia takutan memang. Iya, banyak kayak gitu. Iya kan, belum. Aduh, ntar dulu. Tapi udah keburu waktu kan udah mau habis nih anjing gitu gua. Woi cepet anjing, ntar dulu keringetan gitu si anjing. Oh pasti pernah. Gue pernah juga dulu. Gue waktu sekolah kan ada kode-kode kan. Iya ada pasti. Kalau ini A, Iya. B, C, D ya kan. Cepet. Terus gue nanya. Gue lupa nomor berapa. Anggapnya nomor 24 gitu kan. Temen gue gimana?
Ini apa? Kode apa Ini apa? Kode Ini apa? apa? Ini apa gue bilang? Kode Nggak ada apa? di briefing nih tadi nih. Briefing ini nggak ada di begini. Kode apa? Ini begini. ABC ini nggak ada nih. Ini nggak ada di begini. Ini apa gue bilang? Bingung juga gue ngingetin nih. Tapi lu sebagai cewek lu pernah nyontek gak sih? Pernah lah. Pasti pernah semua orang ya. Pernah. Pasti pernah ya. Pernah lah. Anda yang jadi dirut pasti pernah nyontek juga dong. mau lu pinter pasti Iya pasti pernah nyontek juga Anda. Gak usah munafik lah. Itulah. Tapi nyontek lu kalau lu nyonteknya misalkan nih, lu nanya ke teman, nomor ini apa? Atau enggak lu nyontek yang ini, yang diem-diem. Diem tuh gimana? Jadi kayak Diam. ya maksudnya lu lihat dia patung. diem-diem nyontek pada Enggak umumnya lah. aja. Nanya sama teman. Nanya sama teman. Nah. Jadi dia dikasih jawabannya sama dia gitu. Iya. Oh, iya. Karena kalau nggak A, kalau jawabannya A, terus Wah, kalau susah. B gini, B gimana B? B gini, kalau C gini, kalau D tuh gini. Oh, ada ininya ya. Iya. Hand sign-nya ya. Jadi kadang kalau misalkan jawabannya D, begini aja, pura-pura di belakang atau gimana gitu. Kalau esai Kalau esai, Kayak Naruto. kalau esai biasanya belum gitu. Belum. Tiba-tiba ngumpulin dia. itu asu. Belum. Asu orang-orang gitu. Asu. Balik lagi ke kantor, balik iya. lagi ke kantor. Tapi yang kasihan tuh yang ini cuy, apa namanya? Bukan kasihan sih, yang memprihatinkan sih menurut gue sih generasi sandwich, tau gak lo? Apa tuh maksudnya tuh? Generasi sandwich itu yang banyak tanggungan ya kalau nggak salah ya. Yang dia ngidupin orang tuanya, yang bayarin ini gitu-gitu. Oh, makanya disebut sandwich karena berlapis, Iya gitu ya. berlapis. Iya. Dia kan hidup karena tuntutan kan. Bener. Nah itu kadang-kadang ya dia mau nggak mau tapi nggak ada kerjaan tuh banyak soalnya cuy. Banyak. Yang udah nggak ada pilihan. Banyak. Apalagi di kantor gua kan. Itu biasanya Banyak tuh yang udah nggak ada pilihan. Tuh. Iya, mau nggak mau kan. Maksudnya kalau kita nggak ngelakuin nggak dipecat. Iya. Cuma kalau kita ngelakuin dimarah-marahin gitu. Biasanya itu usianya agak nanggung ya. Nanggung. Jadi kalau buat ngelamar kerja lagi susah karena Susah. faktor usia. Nah ini untuk anda yang buka lowongan ini. Umur 30 ke atas itu masih butuh kerja. 35, 36, 37 itu masih butuh kerja. Mereka masih Dia minta yang minimal 30. Udah kayak timnas Anda maksimal 30. maksimal sorry. Iya. Kayak Sintayong kali ya. Perusahaan Sintayong nih. Hah? Yang muda-muda. Timnas dong. Iya, perusahaan Sintayong nih. Ngekat generasi dia. Orang umur 35 enggak bisa kerja deh. Iya. Iya. Anjir emang. Biar apa ya gitu ya? Kayaknya di Indonesia doang dah gitu dah. Menurut gua di luar negeri gak gitu dah. Menurut lu kenapa? Yang kayak gimana tadi tuh? Iya, batas usianya tuh dibatasin Iya. maksimal 30 tahun misalnya Oh, gitu. untuk yang kerja benar-benar kerja gitu. Enggak, misal lowongan kerja nih. Lowongan kerja. Ada kriterianya itu maksimal 30 tahun. Hampir itu- semua perusahaan tuh. Di Indonesia tapi kan. Iya di Indonesia. Karena gue belum pernah ngelamar kerja di luar negeri. Nah, iya emang sih kalau gue lihat di luar negeri ya sebenarnya banyak juga orang-orang 40 tahun tuh baru ngelamar kerja tuh banyak. Tapi gue bingungin kenapa Indonesia tuh membataskan umur gitu loh. Nah iya makanya. Iya, gue sebagai Itu. orang awam gue nggak tahu nih. Nggak tahu mungkin lu lebih produktif nggak juga. Anak-anak Iya, muda tuh iya. kayak ini deh apa namanya fenomena milenial versus Gen Z deh. Gen Z tuh Itu udah lah. Ini kayak Gen Z. Gen Ini Z. yang Gen Z. Iya. Lo maksudnya Gen Z ya? Gue Gen Z karena gue milenial terakhir. Wow, lo jatuhnya kayak Ciputat ya, mau Jakarta Iya, enggak, iya, ini betul. enggak. Iya, Iya. beda. Tipis-tipis. Ciputat lah ya. Gua. Yang Gen Z Pakm tuh gue sebenarnya. Oh, kayak Iya. Yang mencerminkan Gen Z tuh gue sebenarnya. Karena tengah-tengah banget. Nah, Gen Z kan dari tahun 97 sampai 2010 kalau nggak salah. Bukan, maksud 2010 Lu sih? sih? 2010 kalau nggak salah. Emang iya? Iya. Heeh. Oh, dari 97. Setelah itu baru Gen Alpha lagi. Nah lu Gen Z kerja siapa emang lu? Nah itu gue nggak tahu sebenarnya. Udah nyewa psikiater lu. Kan banyak kan orang-orang Gen Z yang Dikit-dikit upload TikTok aja. Iya, dikit-dikit Iya, psikiater. makanya Aduh. dikit-dikit saya butuh healing gitu kan di TikTok. Aku maksudnya disuruh beli rokok di warung nanti curhat aku broken home gitu. Iya. Sama mbak-mbak warungnya. Mbak warung bodo amat mah. Makanan lu. Tapi gue gak Warung setuju saya tau penting itu. laku. Gue gak setuju kalau gue dibilang Gen Z. Kenapa memang? Karena gue gak kayak gitu. Gue mesti yang Ya kan tahan makanya banting. tadi lu Iya, kan makanya di ujung. rada-rada gitu ujung-ujung gue. Iya. Di ujung. Cuma emang beda sih pola kerja milenial sama Gen Z sih. Gue sih di perusahaan yang pernah gue
kerja di sana tuh kelihatan bedanya. Yang Gen Z ya lebih banyak keluhan. Ngeluh ya. Saben-saben Bali, saben-saben Ubud tuh. Oh, iya. Gila, gua bilang. Healing terus. Gaji Anda UMK. Kamu Agak ya, ke ada selang Ubud. gitu ya. Anda mau ke Ubud nanti pinjol. Tiba-tiba foto KTP Anda tersebar. Peletor. Anjir. Tapi banyak tuh gitu tuh. Lu jangan sampai begitu lu. Iya. Nanti lu kerja dikit-dikit, aduh gue pingin healing. Singapura. Nah itu kemarin gue baru ngeliat soalnya. Pingin lihat laut. Lu kerjanya di kapal batu bara sana lu. Gak ada sinyal, gak ada Saben hari lihat laut lu. Tapi kemarin gue baru ngeliat itu kasus gitu. Anak muda dia tuh bisa dibilang income-nya itu belum stabil lah. Emang. Masih kerja part time juga, terus uang jajannya juga nggak full juga kadang kan. Nah tapi dia punya cicilan iPhone tuh per bulan kalau nggak salah 3 juta Pak. Anjir. Dia nyicil berapa bulan 3 juta. 12 lah paling kalau iPhone yang baru kan. 12 bulan 12 kali 3 30 juta iPhone lebih. Ya mungkin nggak tahu, mungkin beli 4. ya, iPhone nggak tahu gue iPhone Yang apa. paling tinggi kali yang udah Pro Soalnya- Max. Beli ini Oh, kali iya. dia, apa namanya? Apple Vision Pro. Vision Pro. Beli itu kali dia. Untuk 60 juta. apa? Ya makanya kan kalau masalah apa? Gen Z pertama anak-anak muda income-nya belum stabil kan, dan mereka tuh pengen gengsi, pengen alat-alat Iya. gadget yang paling itu, baru. itu. Gengsi ya, gengsi itu ya sih gengsi itu. Gengsi. Banyak tuh. Iya kayak banyak gitu sih, tuh. banyak di kantor gue juga termasuk itu. Gue punya teman, dia tuh kelahiran 2001 berarti dia ini kan Gen Z kan. Mm-mm. Itu gue perhatiin dia apa ngeluh gitu loh. Beda sama teman-teman lain yang usianya lebih tua daripada dia, yang ya udah lah biasa aja gitu loh. Dia apa ngeluh, aduh aku nggak bisa gini nih. Aduh aku skip nggak bisa aku gini, ya Allah. Skip. Ya skip kerjaan di skip gimana Tapi itu jadinya. pandangan lu sama orang yang workaholic gimana? Tergantung sih, ada plus minus, Bray. Nah, plusnya apa tuh? Plusnya jadi target perusahaan kan cepat tercapai. Iya. Ya kan udah pasti, atau enggak ya enggak perusahaan deh, misalnya kayak Yuda di fashion apa maksudnya desainer kan dia kan. Otomatis kan misalnya kita sebagai klien nih, deadline tanggal 28 ya misalnya. Karena Yuda workaholic ternyata tanggal 20 udah kelar. Kan kita seneng juga dong. Wah, ini orang cepet juga nih. Nih hasilnya bagus lagi gitu kan. Wah, ini kayak buat kedepannya project gue sama Yuda lagi nih misalnya gitu. Iya, dipercaya ya. Iya. Dapat trust Iya, itu. Jadi ada plus minusnya. Nah, minusnya? Minusnya Ah, tidak tahu waktu. Tidak tahu waktu. Jadi kalau workaholic itu kan ya hobi kerja lah ibarat katanya ya. Iya. Dia hobi kerja gitu kan. Jadi selama kerjaan belum tercapai gitu ya, di-push terus sama dia tuh mau lo Sabtu mau lo Minggu gitu kan. Tapi kan kalau misal workaholic ya staff kan dia nggak bisa nge-push juga kan. Dia emang memaksakan dirinya. Ya bisa nge-push ya. Nge-push dirinya sendiri push ya. limit, push Nge-push limit. dirinya sendiri ya. Bisa. Jadi tergantung atasan aja sih sebenarnya. Cuma kalau paling bete itu kalau atasan workaholic. Nah, itu bete tuh susah tuh. Ya itu sih itu toksik, bakal jadi toksik sih. Ya karena mungkin dia tidak punya keluarga kali ya. Ada keluarganya. Oh ada. Ada. Keluarganya ada. Tapi sepertinya tidak di sini. kayaknya kalau lagi anaknya ulang tahun baru dia balik. Tapi kenapa ya? Kan sekarang kan udah ini ya, udah masuk fase new normal nih. Oh begitu Kenapa ya. nggak masih bingung gue sama kantor-kantor yang nggak ngebolehin kerja di rumah gitu loh. Iya sih. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak bersinggungan langsung dengan customer kan, contoh kayak ada nih, contoh kayak misalnya business development kan langsung. Ya bisa katakanlah business development ini kan nggak setiap hari yang ketemu klien, nggak setiap hari kan juga kadang-kadang klien juga nggak minta ketemu, Iya. telepon bisa. Iya. Kenapa banyak kantor yang nggak menerapkan itu? Menurut lu kenapa emang? Banyak yang mau tampang lu ada di kantor pokoknya. Pokoknya harus ada komuk lu lah di kantor tuh. Itu gara-gara apa ya? Mungkin Dari dulu gak sih? Maksudnya budaya sekolah. Iya, tapi kan dari pemerintah aja udah menggaungkan new normal sih. Iya sih. Iya kan? Iya sih ya. Kenapa ya begitu ya? mungkin pengen ada keberadaannya aja gitu di sana, di kantor itu. Karena orang tersebut tuh misalkan kan ini misalkan nggak semua atasan seperti itu kan. Ya makanya yang kembali lagi yang harus ditekankan tuh outputnya atau progresnya.
Harusnya sih Iya kalau kan? menurut gua output sih. Output lah. Karena kalau lu mau ngeliat progres ya lu pantengin aja terus 24 jam di situ. Iya. Kan yang penting output, hasilnya ada, yang penting kan mau dia kerjanya kayak gimana sih harusnya output ya. Output. Jangan dikit-dikit checkpoint. Checkpoint. Apa itu checkpoint? Nah, Apa itu? checkpoint itu? Nah, ke perusahaan gua namanya checkpoint. Ada checkpoint, namanya ada checkpoint. ada Itu kayak checkpoint. ini, kayak misal lu lagi main game balapan nambah waktu gitu. Nah. Enggak. Kan biasanya kan kalau misalnya game balapan kan kalau misalnya lu checkpoint kan nambah waktu tuh. Iya, nama waktu. Nama bener. nyawa. Nama nyawa. Meskipun nama nyawa. dikit. Meskipun dikit. Iya. Tapi lu dapet nyawa. Dikit. Dapat apa malah gak dapet lu? Malah ngurang. Bukan checkpoint loh. Checkpointnya ngurangin nyawa. Bukan Gitar nambah nyawa. Ngambil nyawa gue nih anjing. Aduh parah. Kok perusahaan lu gak ada gitu ya? Aman ya perusahaan lu ya? Ya perusahaan gue yang namanya bukan checkpoint sih, yang namanya rapat pasti ada lah. Ya, nggak Entah terus-terusan itu daily, weekly atau monthly itu pasti ada. Cuman pasti. ya nggak berlebihan aja. Gak berlebihan ya. Ya sesuai porsinya aja lah. Ini gimana, bahas ini gimana, kayak gitu denger aja. ya. Tapi perusahaan lu sampai sekarang masih maintain kan? Maksudnya Oh maintain, tidak minus, saldo perusahaan saya tidak minus. Emang ada yang minus? Emang ada ya? Ada yang minus ya? Ada perusahaan-perusahaan tuh yang masih kecil-kecil tuh. Tapi sosok mau profesional, sosok kayak ASN BUMN gitu masih ada. ada. Oh ada. Sosok-sosok gitu. Ada. Nah, Oke. Tapi saldonya minus. Oh Minus. Ada. itu gajinya gimana kok gitu tuh? Hah? Gaji karyawannya gimana kalau minus Pinjol. gitu? Wah. Pinjol. Balik lagi ke pinjol. Pinjol. Nggak tahu dah KTP gua. KTP dirut ya. Iya. Gini deh. Gerengkan kepala ke kanan ke kiri. Gini. Untuk gaji karyawan. Tata dibahas tuh, demi gaji karyawan ini saya pinjol. Iya. Dikorup tau ya. anjing. Makin makin. Ada gak sih yang dikorup gitu? Ada ya? Ya mungkin namanya Indonesia ini kan luas, Mak. Ada. Namanya perusahaan Indonesia kan jutaan ya. Bentuknya Iya. gimana pasti ada. Ada. Pasti ada. Cuman kan kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau dirut lo aman kan? Gak pernah kena kasus kan? Emang dulu pernah? Gue gak tahu. Oh. Tahu gue sih enggak, gue gak mau tahu juga sih. Oh, iya, Gue kalau di bagus. kantor ya gak mau tahu juga lah. Bagus lah itu, bagus. Kalau lu Yud, Ngapa gue nanya apa lagi gue? ya lu nanti kalau misalnya lu jadi dirut, Oh gue jadi dirut Iya, nih. lu jadi dirut. ya lu bakal gimana nih? Siapa tahu kan lu ntar jadi dirut nggak tahu. tahu. Misalnya Amin lah ya. lu maintain perusahaan lu seperti apa? Maintain perusahaan gue, aduh, gue nggak tahu mikir. Kalau gue pengen jawab manusiawi itu mungkin nggak akan bisa juga sebenarnya. Klise banget ya, klise karena itu ya. iya, karena kalau gue pengen perusahaan gue seperti ini, gue harus mau nggak manusiawi juga harus gue ini apa sih? Ya gitulah pokoknya. Gitu. Gimana sih? Gue nggak bisa mikir ke sana. Gue jadi dirut masalahnya. Dirut kan tanggung jawabnya besar banget. Ke perusahaan tuh kayak ini perusahaan besar, ini punya kita gitu. Gue yang megang gitu misalkan kan. Iya. Dan karyawan ada banyak, jumlahnya banyak juga. Kalau gue sih lebih ini kalau seandainya gue jadi dirut ya. Iya, coba. Kalau gue nih jadi dirut nih, tiba-tiba diangkat jadi dirut gitu ya. Gue akan membuat suasana yang nyaman di perusahaan. Kenapa? Karena kita sebagai staff itu kan otomatis kan bekerja juga maksudnya dengan senang hati, Betul, maksudnya betul, tanpa betul. beban, gaji mungkin nanti ditambahkan setiap tahun atau bagaimana. Iya. Nah itu buat gue kalau gue jadi dirut begitu sih. Jadi kelihatan lah karyawan yang mencintai perusahaan yang mana nantinya gitu. Jadi kayak semacam membuat survei kepuasan karyawan gitu ya. Kadang ada tuh yang nggak ada tuh Ya perusahaan. nggak mau dikritik, anti kritik Itu, tuh. anti kritik memang. Anti kritik nggak bisa. Perusahaan toksik itu. Jadi dari hati dia. Dari hati kayaknya. Dari hati dia. Aduh. Intinya untuk perusahaan-perusahaan tolong ya. Tolong. Cintai staff Anda. Buat staf Anda loyal. Jadilah orang yang royal untuk perusahaan Anda supaya karyawan Anda loyal. Gitu ya. Gitu ya. Benar itu benar. Benar. Diem. Kok diem? Diem. Nah kalau Nes gimana? Kalau jadi dirut nih, apa yang mau lo lakuin? Iya, misal jadi dirut nih. Anes jadi dirut ya. Oh, Kita pemegang saham milik Anes nih jadi gimana dirut. ya kalau gue jadi dirut? Ya pasti gue akan menciptakan lingkungan kerja gue yang nyaman. Gue bakal rangkul karyawan-karyawan gue. Terus gue kalau ada masalah pasti akan gue diskusikan gitu kan. Ya intinya buat nyaman lah, jangan sampai ada jarak antara
gua sama karyawan gua gitu. Karena kalaupun ada jarak pasti juga ya nggak bakal nyaman kan kerjanya. Benar. Jadi lu dempet-dempetan gini. Iya. Gue rangkul nih. Gimana gitu. Lu karyawan dempet-dempetan. Social distancing tuh kemarin tuh, Covid. Wah, ada kocok sih Lewat. itu merubah gitu. Jadi Zoom langsung ada Zoom di mana-mana ya gitu. Iya. Tapi enak sih gue. Enak ya. Enak sih itu. Enak ya. Apa pas lu Covid-nya apa new normal ya? New normalnya pada saat itu ya. Pada saat itu memang Jadi enak kerja sih. di rumah ya kan. Santai, yang penting kan outputnya bos. Iya, yang penting outputnya kan. Mau prosesnya gue pakai sempak sambil kerja kan gak apa-apa. Iya, benar itu yang penting target tercapai. Iya. Saya ujian sekolah nilainya perfect tuh. Itu suatu contoh loh, suatu contoh ya. Contohnya. Perfect. Sempurna. Iya, era digital Kalau memang. digital. Bang Gen Z emang. Sulit emang Gen Z murni deh. Emang Gen Z gue, perwakilan Gen Z gue. Oke lah kalau gitu ya. Iya. Untuk episode kali ini mungkin kita sudahi. Terima kasih untuk yang nonton. Terima kasih. Untuk Thank you. semuanya. Stay tune di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke? Oke. Instagram kita ada gak sih? Instagram belum ada. Mungkin nanti ada kalau misalnya ada. Sekarang belum. Ada. Sekarang belum. Oke, thank you ya. Dadah. Dadah, thank you.